Halo teman-teman, selamat datang kembali di DST dari Sudut Tribun. Dan kali ini di episode 3 kita masih akan bahas soal Persipura. Dan kali ini edisi jelang pertandingan antara Persipura dengan Persela Lamongan. Selamat datang di episode ketiga ini, masih bersama dengan saya Victor. Dan kita akan kembali kawal Persipura di pertandingan BRI Liga 1 2021. Ada 3 hal di video ini yang mau saya bahas. Yang pertama adalah isu dan rumor terkait Persipura. Kemudian yang kedua adalah kesiapan tim yang bisa jadi pertimbangan untuk pertandingan di Persela melawan Persipura. Dan yang terakhir adalah prediksi. Oke, masih bersama dengan saya Victor dan kita akan bahas untuk yang pertama, yaitu isu atau rumor. Pertama yang mau saya coba ikut bagikan di video ini adalah rumor dari transfer Makan Konate yang saat ini di Liga Super Malaysia lagi sama Terengganu ya, kalau nggak salah. Nah, Coach Jackson kemarin dalam konferensi pers atau di Zoom meeting ya, sepertinya ya, menyampaikan bahwa itu 1000% salah dan tidak benar. Jadi teman-teman, harapannya agak diturunkan sedikit ya, walaupun potensinya ada tapi memang tidak ada arah untuk ke sana begitu. Nah, yang kedua adalah eh, terkait Hedipo Gustavo, mantan pemain Kalteng Putra. Ini menarik karena dikabarkan manajemen juga sedang mengeluarkan timnya untuk lebih fokus dan lebih mendapat pembicaraan yang intens dengan Hedipo. Dan semoga kalau ini memang pilihan yang terbaik, semoga bisa bergabung begitu. Nah, kita agak sedikit menahan ya sebagai supporter ya, menahan dulu, jangan terlalu banyak berharap karena kasusnya Cayuruan yang waktu itu kita masih ingat, sudah kenalan, sudah datang ke tempat latihan, gak jadi main. Gak jadi gabung. Jadi ya kita tunggu kejutan dari manajemen saja untuk memperkuat. Tapi pilihannya ketika jatuh ke Hedipo menjadi pilihan yang pas karena Persipura butuh gelandang serang dan itu kebutuhan yang urgent sekali. Nah, kemudian yang kedua yang akan saya bahas terkait dengan isu bahwa 5 pemain yang diminta Coach Jackson. Kemarin Coach Jackson menyampaikan dan meluruskan bahwa bukan 5 pemain yang diminta, tapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan kuota akan pemain asing. Jadi satu pemain asing lagi itu sedang dikejar Coach Jackson untuk bisa bergabung dengan tim. Ya, which is itu pertimbangan yang pas dan paling rasional ya, daripada harus menambah 5 pemain. Nah, kuota 5 pemain ini nanti bisa datang dari mana saja. Di tengah perjalanan Liga 1 maupun membuka untuk seleksi putra-putra daerah setelah PON mungkin, ya itu bisa jadi ide yang bagus. Nah, kita kemudian akan bahas soal kesiapan tim. Dari sosial media, kesiapan tim cukup intens ya beberapa hari terakhir, seperti yang diposting baik di Instagram maupun di Twitter dan juga di YouTube. Hujan-hujan tetap latihan, semangat teman-teman, luar biasa sekali. Dan kemudian eh, ada intensitas yang lebih pada beberapa pemain, terutama untuk sektor kiper. Kemarin juga jadi sorotan dan back ya. Nah, terus kemudian sekaligus untuk informasi buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa ada 5 pemain yang tidak bisa diturunkan. Oh, oke, coba aku hitung deh, aku agak lupa. Ada Ian Kabes masih cedera, kemudian ada Charens, ada Patrick, kemudian ada Henry Kemota masih cedera dan juga Takuya Matsunaga masih masih cedera ya. Nah, ini jadi pertandingan yang akan sedikit pincang ya, karena masih mengharapkan tim utamanya untuk main begitu sebagai supporter. Nah, kita akan bahas susunan pemain kira-kira seperti apa, walaupun sebenarnya saya agak ragu di beberapa posisi. Oke, yang pertama saya masih ingin lihat Bang Giri Mandagi di Mister Gawang. Menarik untuk mencoba dua pemain muda lainnya,
Mario dan juga Fitrul, tapi kali ini kayaknya Bageri masih akan ada di bawah Mistar. Di depannya ada Ricardo Salampesi, ada Doni Monip, kemudian sayap kiri kanan ini yang masih masih belum tahu. Saya masih penasaran dengan penampilannya Irsyad dan juga mungkin akan masang Kevin ya. Kevin di sebelah kiri mungkin atau di kanan. Tapi hati-hati sektor kiri kemarin kita sangat dieksploitasi sama Persita. Jadi PR juga sih. Oke, dan kemudian yang selanjutnya adalah sektor tengah dengan tidak adanya kakak Kabes, kakak Ian, ini jadi PR juga untuk memasang di tengah siapa. Apakah kemudian Pop Ferry pasti akan main, tapi yang belum tahu saya apakah akan pasang Gunansar mungkin atau pemain tengah yang lain yang patut untuk dicoba. Sekaligus nanti di pertandingan kedua kita bisa lihat alternatif siapa yang akhirnya dipasang sama Coach Jackson. Depan masih akan Yeven. Kemarin bagus sekali mainnya. Kemudian ada Ferry Pahabol dan juga Ricky Kayame. Masih dengan dua atau trisula itu. Dan untuk prediksi, nah ini menarik karena dua-duanya sama-sama habis kalah ya. Kalau nggak salah Persela juga kalah sih. Jadi ini dua tim yang sedang dilanda kekalahan yang masih pengen penasaran untuk dapat 3 poin pertama. Saya harap Persipura bisa lebih menguatkan di sektor belakang ke tengah-tengah ke depan karena melihat di pertandingan Persita kemarin jaraknya jauh sekali walaupun sudah punya pola yang bagus dari kiper menuju ke tengah-tengah ke depan. Kiper ke belakang, belakang ke tengah-tengah ke depan. Itu polanya sebenarnya sudah ada dan masih mengandalkan kecepatan-kecepatan sayap karena itu memang potensi kita di musim ini. Semua sayapnya cepat, semua sayapnya bagus. Tinggal bagaimana anak-anak muda ini berkombinasi untuk PD, untuk kemudian bermain dengan hati, kemudian bermain dengan membawa spirit yang kuat dan spirit juara. Karena ini yang dibela adalah Persipura, klub besar yang punya pengaruh, klub besar yang punya sejarah, dan klub besar yang harus dibela uh, oleh supporter-supporternya, didukung dan juga membanggakan untuk semua. Karena tim ini menjadi tim yang diharapkan begitu. Karena saya secara pribadi pun dari segi permainannya saya jatuh cinta sama Persipura. Dengan saya percaya juga oleh Coach Jackson begitu. Oke. Dan kalau harus bilang prediksi, besok akan jadi pertandingan yang berat dan sebenarnya saya berat harus katakan ini, tapi mungkin pertandingan akan berakhir imbang kecuali Persipura mengambil inisiatif di awal, terutama 10-20 menit pertama ketika bisa cetak gol itu akan merubah keadaan begitu. 2-3 gol lah. Atau nanti di akhir juga harus hati-hati. Karena di 10 menit terakhir tim-tim Liga 1 banyak yang kecolongan ya. Banyak yang hilang poin atau tiba-tiba jadi imbang padahal sama-sama udah mimpin di awal. Nah, itu kejadian sekali. Tapi ini wajar, ini masih masuk dalam kategori yang pertandingan pertama, biasa, masih nervous, masih tegang, masih kaku, apalagi kita sudah setahun lebih ya, setahun lebih kita nggak dapat pertandingan, jadi ya otot-otot mungkin masih kaku. But that's okay. Besok sepertinya akan imbang, tapi kecuali sekali lagi saya ulang catatannya, kita bisa curi gol lebih dahulu. Dengan margin 2 atau 3 gol mungkin akan aman. Oke, selamat bertanding. Selamat bertanding Persipura. Semoga besok dalam kondisi yang baik. Ayo kita dukung dari rumah, nonton jangan lupa. Bisa, saya belum cek apakah nanti ditayangkan di televisi nasional atau di platform digital yang sudah bekerja sama. Jangan lupa di hari Jumat jam 15.15 atau jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman bisa nonton, jangan lupa untuk juga subscribe dong. Subscribe dulu,
like dan juga share. Boleh banget. Komen-komen juga oke. Kita jadikan ini jadi forum diskusi juga. Thank you so much. Semoga dalam kondisi yang sehat teman-teman dan tetap semangat. Salam merah hitam.